Penghangat kopinya mulai mendingin saat senja merayap di balik pepohonan Ngawi. Orang-orang setempat membisikkan nama benteng pendem Van den Bosch dengan gugup di kala remang. Bangunan kuno itu, yang dulu berkilau sebagai pusat pertahanan Hindia Belanda tahun 1845, kini teronggok sunyi di antara reruntuhan. Namun ada rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Bisikan arwah masa lalu, jeritan yang terpendam di balik temboknya yang tebal. Benteng ini dibangun untuk mengendalikan jalur perdagangan Sungai Bengawan Solo dan Madiun, serta dinamai Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch. Karena posisi yang lebih rendah dari daratan sekitarnya, ia dijuluki benteng pendem, benteng yang seakan tertanam di bumi. Dalam cerita rakyat Ngawi, kedalaman terpendam bangunan megah ini menyimpan bau kematian yang tak terhapus oleh waktu. Bayangkan sebuah benteng sunyi yang diam selama puluhan tahun, tiba-tiba bergema dengan jeritan, tanpa ada manusia di sekitarnya. Malam ini, kita memecah keheningan itu. Di balik reruntuhan tembok tua benteng pendem Van den Bosch, para penyintas akan membagikan mimpi buruk mereka yang nyata dan mencekam. Hari sudah gelap saat Ardi Wijaya, seorang peneliti paranormal, melangkah memasuki area benteng. Dia membawa kamera di depan dada, tas kecil berisi peralatan rekaman di punggungnya. Mata Ardi menangkap tulisan berlumut di gapura kayu, benteng pendem Van den Bosch. Gerbang tua itu masih menjulang, meskipun beberapa palang besinya mulai rapuh dimakan usia. Matanya berkilat penuh antisipasi. Sebelum memasuki benteng, Ardi dan rekannya mampir ke warung kopi pinggir jalan. Hawa malam begitu dingin sehingga uap kopi melingkar di udara. Seorang pria tua, Pak Lurah, terlihat berjaga di sudut warung, berjalan mendekati mereka. Pak Lurah, dengan ekspresi cemas. "Pak, hati-hati ya di sana. Banyak orang pernah masuk ke sana. Takut sekali. Kemarin siang, saya mendengar jeritan aneh dari dalam benteng." Ardi mengangguk setuju namun berusaha tersenyum. "Ardi, tenang, Pak Lurah. Saya sudah tahu cerita-cerita soal ini. Kami cuma ingin memastikan kebenarannya." Ia berkata sambil meraih termos kopinya. Pak Lurah melanjutkan dengan nada rendah. "Mas, sumpah, banyak yang ketakutan di sana. Ada sumur tua, dulunya digunakan untuk buang mayat tahanan dan pekerja paksa zaman Belanda. Kalian harus waspada. Penduduk sini bilang arwah-arwah yang dikubur di situ masih menangis minta tolong. Ada juga yang sering melihat pasukan Belanda tanpa kepala berpatroli menjelang senja." Ardi mengerutkan kening, lalu tersenyum kikuk. "Ardi, stop, Pak. Sudah. Ya, kami mengerti, Pak." Tiba-tiba Pak Lurah menepuk pundak Ardi sambil berbisik. "Eits, tunggu," katanya, "ada juga makhluk setengah kelelawar, Nyi Roro di sini. Dahulu penjaga benteng katanya berubah jadi setengah manusia, setengah kelelawar. Kalau bertemu, konon harus menepuk lutut 3 kali biar dia pergi." Kisah Nyi Roro Pendem, sang penunggu benteng, adalah salah satu legenda lokal. Diakini menjaga wilayah benteng dari jiwa tak berkepala yang berkeliaran. Kini, bayangan legenda itu mengiringi langkah Ardi ke pintu gerbang setan. Ardi tersenyum kaku, mengangkat tangan. "Ardi, wah, serem sekali ya, Pak Lurah. Terima kasih sudah mengingatkan. Kami akan berhati-hati." Ia menghabiskan kopi panasnya, lalu membayar cepat. Pak Lurah menatap mereka melangkah pergi, masih berdebar. Uap kopi di meja tertiup angin malam. Setiap ketukan pintu gerbang seolah membangkitkan bayangan seram. Sebelum benar-benar masuk ke benteng, Ardi memperhatikan peralatan yang ia bawa. Ia menyalakan alat perekam suara, ditempatkan di sudut koridor. Kamera flip yang dipasang pada drone sudah dipersiapkan untuk merekam setiap sudut dengan sinar inframerah. Ardi berbisik, "Testing, 1, 2. Ia memastikan indikator alat berkedip hijau, menandakan siap merekam aktivitas gaib sekecil apapun. Ardi menyeka keringat dingin di dahinya. "Ardi, baiklah, mari kita mulai." Dia memeriksa sekali lagi setiap lampu senter dan baterai, memastikan semuanya berfungsi. Cahaya sorot muncul, memotret bangunan tua di hadapannya. Mereka berganti pandang dan mengangguk, siap melanjutkan. Pada abad ke-19, Ngawi adalah pusat perjuangan melawan kolonialisme.
Benteng Van den Bosch ini dibangun pada tahun 1839-1845 sebagai pusat militer Hindia Belanda. Dirancang sedemikian rupa agar tersembunyi di bawah tanah, benteng ini disebut benteng pendem karena terpendam, sulit terlihat dari kejauhan. Namun di balik arsitekturnya tersimpan sejarah kelam peperangan di Ponegoro. Ribuan korban ditumpahkan di sini. Konon, di sudut benteng terdapat makam K.H. Muhammad Nur Salim, ulama penyebar agama Islam yang diutus pangeran di Ponegoro. Ia ditangkap oleh Belanda dan dikubur hidup-hidup di dalam benteng tersebut. Cerita sakti dan keberaniannya masih menghantui kisah benteng ini. Kisah kelam benteng pendem belum berhenti di situ. Konon, pada pergolakan politik 1965, sumur-sumur tua di sini kembali menjadi kuburan massal korban tragedi politik. Legenda mengatakan gaung tragedi itu masih membayangi benteng ini hingga kini. Di bawah sinar bulan purnama redup, Ardi membuka gerbang besi itu perlahan. Bunyi gesekan logam yang keras memecah keheningan malam. Suara angin dingin mengibas pepohonan, membawa udara kegelapan yang mencekam. Lantai tanah di depan gerbang lembab, ditumbuhi lumut hijau yang halus. Ardi mengusap bagian gerbang yang berkarat, ngeri tersentuh ukiran tua, lalu bersama teman-temannya melangkah masuk. Peneliti, dengan nada bisikan tegang Ardi, lihat, di dalam itu ada dua sumur tua. Rekannya, Dewa, menyalakan senter dan memutari dua lubang besar di dekat kantor utama benteng. Air di permukaan sumur tampak hitam pekat, seluas semangkuk. Kedalamannya puluhan meter. Dinding sumurnya licin, malah lebih dalam dari bayangan mereka. Tahun 1845, tahanan pemberontak dan pekerja rodi tak berdaya dilemparkan ke dalam sumur-sumur itu. Di sana, banyak jiwa tak bersuara yang terpendam, menunggu pembebasan dari ujung pahit malam. Ardi mendekat, menempelkan telinga di bibir sumur. Dengan suara parau, ia berbisik, "Ardi, halo, ada yang di sana?" Hanya angin sunyi yang menjawab, lalu udara beku mengibas kulitnya. Tiba-tiba, ia menangkap bisikan pelan, "Tolong keluarkan aku." Ia mundur ketakutan, gemetar. Lampu sorot Dewa bergetar. Satu sudut cahayanya menyapu permukaan air. Bayangan samar muncul dan menghilang sekejap, menciptakan kilatan putih di dinding sumur. Dewa tersentak. "Dewa," gagap, "Pak, aku dengar suara manusia." Ardi menelan ludah. "Entahlah, kita cari tempat lain," gumamnya dalam hati. Mereka saling bertukar pandang, lalu bergerak perlahan. Tim menyelinap masuk ke dalam koridor batu yang remang. Dinding batanya dingin, berlumut tua, aroma tanah basah menyeruak. Ardi berbisik, "Ardi, ini lorong penjara, dulu untuk tahanan rodi." Sebelah kiri terdapat 4 sel sempit berjeruji. Di antara sela jeruji ada tulisan tergores di dinding, "Tolong selamatkan kami." Ardi menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Terdengar tetesan air di langit-langit berlubang, ditambah bisikan angin masuk dari lorong yang lebih jauh. Detak jantung mereka berpacu. Dewa menghentikan langkah. "Dewa, dengar!" Ada suara tangisan di sel tengah. Peneliti lainnya meremas bahu Ardi, ragu melangkah. Sebelum sempat mereka lebih dekat, tangisan berubah jadi teriakan nyaring. Pintu salah satu sel terbanting keras. "Dewa," ia berteriak, terperanjat. Kamera sempat merekam sosok putih melompat keluar. Sekejap ia berdiri, tubuh dengan seragam Belanda lusuh, sepatu bot kokoh, tapi tanpa kepala. Hanya leher terpotong mengerikan. Ardi mundur ketakutan, nafasnya tercekik. Ardi, panik, lari. Lari keluar. Serunya, matanya melebar. Sosok itu menatap lurus, lalu menghilang ke kegelapan lorong, membawa suara hantu menggema. Suasana mendadak menjadi senyap dan dingin. Hanya senter mereka yang menebar bayangan bergetar di dinding. Mereka berlari secepat mungkin ke jalan, setapak menuju gerbang. Langkah kaki mereka menggema di antara reruntuhan benteng dan lumut basah. Langit begitu gelap, hanya lampu senter yang menebas kegelapan malam. Tiba-tiba dari samping muncul sesuatu melintas cepat. Sorot lampu menerangi sayap besar yang membentang menabrak Dewa. Dia tergelak terkejut.
Mata mereka menoleh ke atas, sebuah sosok tinggi dengan wujud setengah kelelawar. Wajahnya manusia tua penuh derit, sayap luas membentang, kulitnya menghitam. Dewa, tercekat, itu Nyi Roro. Makhluk itu tertawa seram. Lalu terbang rendah di atas kepala mereka sebelum menghilang dalam kabut malam. Ardi gemetar, kita harus cabut dari sini. Mereka telah bertemu sang penunggu legendaris benteng, makhluk setengah kelelawar, penunggu kegelapan. Malam itu, kengerian benar-benar nyata. Langkah Ardi tak henti sampai di lapangan depan. Ia menoleh, melihat siluet tentara tanpa kepala lagi di pintu gerbang. Ardi mengepalkan tangan, jantungnya masih berdegup kencang. Ardi, terpatah-patah, kita berhasil keluar. Rekaman video menunjukkan mereka melarikan diri. Kamera goyang menangkap bayangan di belakang mobil. Benteng pendem Van den Bosch telah membuktikan, di balik dinding batu tua itu, tersimpan mimpi buruk yang nyata. Kepala terbang tentara Belanda, makhluk setengah kelelawar, rintihan jiwa tak tenang. Semuanya meninggalkan pertanyaan mengerikan dalam pikiran, menanti jawaban esok. Langit ngawi pekat tanpa bintang. Kilauan lampu jalan memudar di kejauhan. Angin malam kini membawa gemerisik pepohonan yang seolah masih meratap. Benteng tua itu tetap diam, seakan menunggu kedatangan cerita baru. Tetap ada satu suara yang bergema, berbunyi sayup. Ardi, Ardi. Pagi menetas pucat di tepi kota Ngawi. Kabut rendah menggantung seperti selubung di atas jalanan berlumpur. Mereka yang selamat, Ardi, Dewa, dan dua rekannya yang lain, Rika dan Tony, berdiam di dalam mobil, mata sembab, tubuh masih gemetar. Kamera yang sempat merekam kegaduhan malam itu kini terbaring di kursi belakang, lensanya berembun. Mereka menonton ulang rekaman dengan tubuh yang tak percaya. Siluet tanpa kepala, lompatan sosok putih, sayap menghempas seperti kain hitam. Namun ada sela ketika kamera goyang, potongan video yang menunjukkan sesuatu yang tak pernah mereka ingat terjadi. Sebuah lorong gelap yang tidak ada di peta, sebuah pintu besi yang menganga ketika mereka tidak melewatinya. Ardi mendapati ada lebih dari sekadar hantu dalam bingkai. Di balik kilasan, kamera menyorot sesuatu yang bergerak seperti tangan, bukan tangan manusia, melainkan sesuatu seperti akar yang meraba-raba, menggapai. Pada detik terakhir video itu, muncul sebuah tulisan di dinding, samar namun jelas, "Jangan bangun lagi." Ardi mengulang adegan itu berulang-ulang, sampai matanya perih. Malam itu, ketika kota mulai sunyi, Ardi kembali. Bukan sekadar rasa ingin tahu, ada yang lain. Sesuatu yang mengerat di ulu hatinya. Wajahnya pucat, namun langkahnya mantap. Ia berjalan menuju benteng sendirian, membawa satu kamera kecil dan sebilah senter. Dewa menatapnya dengan ketakutan. "Kamu gila? Kita sudah keluar. Lihat apa yang terjadi pada kita." Ardi hanya menggeleng dan tersenyum kaku. Kalau kita tak kembali, siapa yang akan mengingat mereka? Di luar, angin mencubiti dedaunan, seperti bisikan yang ditolak. Gerbang berderit ketika Ardi mendorongnya. Malam menjilat ulang cerita lama. Bau tanah dan logam berkarat menempel. Ia menuruni jalan setapak, tangan menyentuh dinding dingin yang masih menyisakan cap darah lama di retakan batu. Di kejauhan, sesuatu menunggu, bukan hanya arwah, tetapi sebuah perjanjian yang belum terpenuhi. Ritual yang terungkap. Di pusat benteng, di sebuah ruangan yang tidak pernah mereka curigai, Ardi menemukan pintu besi kecil yang tersembunyi di balik reruntuhan meja administrasi. Di balik pintu itu, tangga kayu panjang turun ke kegelapan. Ardi menyalakan lampu, nafasnya mengepul. Di ruang bawah, dinding dipenuhi tulisan dan simbol. Huruf-huruf Belanda kuno berbaur dengan ukiran Jawa, seperti jalinan dua bahasa yang membuat bulu romanya meremang. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah peti kayu yang tertutup kain lusuh. Ia menarik kain itu, dan terlihatlah sebuah buku catatan tebal. Halaman-halamannya berisi nama-nama, tanggal, dan catatan pendek. Dibawa ke sumur. Selesai, tenang. Tangan Ardi gemetar ketika matanya turun ke satu nama yang membuatnya pingsan di dalam kepala. Nama itu mirip dengan marga keluarganya. Bukan sama persis, tapi cukup agar kenangan lama yang dipendam terbit. Cerita neneknya tentang seorang kepala desa yang pernah membantu Belanda. Ardi menolak.
Namun kebenaran seperti akar tumbuh ke permukaan. Di halaman terakhir buku itu, ada catatan dalam tinta merah, "Tutup kembali. Jangan beri makan lagi." Saat Ardi membaca, udara di ruangan itu berubah berat. Dari lorong muncul suara langkah. Bukan langkah manusia, melainkan rintihan yang berjalan. Lampu sorotnya menangkap bentuk-bentuk yang tak utuh. Pasukan yang terpotong, wajah fasad yang menjerit dari luka-luka lama. Gema suara memadat menjadi kata-kata. Pembayaran, pengakuan. Suara itu bukan saja menuntut, ia menuntut darah dan pengakuan. Ardi mencoba melarikan diri, tapi pintu tangga menutup sendiri, terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Di bawah tanah itu, kegelapan menjadi ruang adu. Bayangan-bayangan itu mengepung, mengulang. Mereka bukan hanya pengikut tragedi, mereka adalah tragedi itu sendiri. Mereka memutar ulang noda sejarah seperti film tanpa akhir. Di antara mereka, sosok seorang kiai, wajahnya mengenaskan, matanya menyala, mendekat pada Ardi. Ia menunjuk ke buku di tangan Ardi, lalu ke tubuh Ardi sendiri, seperti menunjuk pada garis keturunan yang menahan kunci pembebasan. Ardi tahu sekarang bahwa kata pembayaran itu bukan kiasan. Selama berabad-abad, penguburan, kelalaian, dan kekerasan telah menumpuk seperti batu. Mereka menuntut pembalasan atau penebusan. Kiai itu menatap Ardi bukan sebagai penuduh semata, tetapi juga sebagai pilihan. Hanya seseorang yang membawa stempel kesalahan atau pengakuan dapat memutus lingkaran. Di lampu redup, Ardi mengingat wajah neneknya, ingat bisik-bisik keluarga tentang dosa lama yang tak pernah diakui. Tiba-tiba, ia paham, pengakuan harus datang dari darah yang mengakuinya. Dewa dan yang lain, yang mengetahui keberadaan Ardi dari pesan darinya di pagi hari, datang menyusul. Mereka memecahkan pintu atas dan turun. Namun ruang bawah tidak senyaman bayangan. Lorong-lorongnya merekah, dan satu persatu, mereka dicengkeram oleh masa lalu. Tony ditarik ke balik dinding seperti ditelan akar-akar hidup. Rika hanya sempat menjerit sebelum suaranya pecah menjadi bisik di antara batu. Dewa meraih Ardi, matanya tanpa cahaya. "Lepaskan, jangan," tapi kata-kata hanyalah angin. Ardi berdiri sendiri di hadapan kiai yang hancur itu. Ia membuka bajunya, melihat bekas luka-luka kecil di tubuhnya, tanda lepas yang tak berarti dibandingkan dosa yang ia warisi. Dengan tangan yang bergetar, ia menusukkan pisau kecil ke telapak tangannya dan meneteskan ke halaman buku yang terbuka. Ardi berbicara, suaranya tipis namun jelas. "Aku mengaku, untuk yang tak bersuara. Untuk yang kau panggil pulang. Untuk mereka yang tak diberi nama. Maafkan, kata-kata itu bukan ritual religius formal. Ia adalah pengakuan manusiawi, sederhana dan brutal. Apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Angin berhenti, suara yang menjerit jadi merintih, lalu sunyi. Dinding-dinding seakan menarik napas. Para arwah mendekat satu persatu, menempel pada buku, pada darah di halamannya. Mata kiai yang meradang perlahan meredup. Mereka tidak hilang. Mereka melebur, seperti asap yang kembali ke sumbernya. Tony dan Rika yang tersisa terjaga dengan tubuh terguncang, namun hidup. Dewa, yang nyaris diseret, jatuh pingsan. Ardi menunduk, merasakan sesuatu yang menutup di dada. Bukan beban yang menjerat, melainkan sejenis pertautan. Di tempat yang sama di mana darahnya bercampur dengan tinta, terbentuk sebuah bekas. Sebuah segel rapuh. Ia merasakan tarikan, bukan paksaan, tapi panggilan. Kiai itu menatapnya dengan sedikit senyum, seperti orang yang lega meski luka menyala. "Jaga mereka," bisik Kiai, suaranya seperti batu yang digosok. "Jangan biarkan lupa kembali menjadi makan malam." Ardi tahu apa yang diminta, bukan sekadar mengakui, tetapi menahan arwah-arwah itu menjadi pengikat antara masa lalu dan sekarang. Jika manusia lupa, arwah akan bebas. Jika pengakuan diputus, luka akan pulih. Dan pilihan terakhir yang tersisa adalah turun kembali ke tanah itu, menjadi penjaga. Ia tidak penuh dengan gagah berani. Ia lelah, haus, ingin tidur. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia menolak, yang lain akan menangis lagi. Ketika pagi datang, warga menemukan benteng seperti sebelumnya. Tapi ada perbedaan. Di gapura, di balik lumut, seorang pria berdiri tegap, wajahnya pucat seperti kapur. Matanya kosong,
namun ada kehangatan di sekitar tubuhnya. Penduduk menyapa, tapi pria itu hanya menoleh sekilas, lalu memandang ke dalam benteng, ke arah sumur, dan berbisik, "Jangan bangun lagi." Di kaca kamera mereka, video terakhir memperlihatkan Ardi berdiri di bibir sumur, menoleh ke kamera dan tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum manusia biasa, melainkan senyum orang yang baru saja menandatangani perjanjian. Rekaman itu berakhir dengan suara Ardi, Ardi, yang mengulang pelan seperti mantra. Pengorbanan telah terjadi, atau sebuah penukaran. Ada yang menyebutnya pembebasan, ada yang menyebutnya kutukan baru. Benteng pendem masih diam, tetapi kini ada penjaga yang mengingat. Mimpi buruknya mungkin mereda, namun ingat, saat manusia lupa, sejarah bangkit lagi. Langit Ngawi kembali gelap, namun tidak hampa. Angin membawa bisik, bukan lagi meraung tanpa nama, tetapi sebuah daftar nama yang disebut satu persatu. Nama-nama yang kini dipegang oleh seorang manusia yang memilih untuk tidak pergi. Ardi, di bawah batu dan sejarah, sekarang hidup sebagai batas antara yang hidup dan yang sudah mati. Ia menjaga, menahan, mengingat. Jika suatu malam kau mendengar bisikan dari balik tembok tua, jika kau melihat sosok yang berdiri menatap dari tepi sumur, jangan sekadar berlalu. Ucapkan nama mereka, beri mereka pengakuan. Karena di benteng pendem, lupa adalah makanan, dan ada penjaga yang tak akan membiarkan itu terjadi lagi. Di kejauhan, sesuatu terbang rendah, sayap yang hampir lupa cara melipat. Sebuah bayangan menoleh ke arah gerbang dan mengangkat kepalanya. Suara lirih yang sudah dikenal melayang. Ardi, Ardi, lalu lenyap, seperti bisik yang disapu malam. Dengar sahabatku, jika bisikan malam ini membuat bulu kudukmu berdiri dan hatimu berdegup lebih kencang, tolong berikan dukungan kecil tapi sangat berarti. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya aku bisa menuntunmu kembali memasuki lorong misteri setiap kali cerita baru tiba. Dengan satu ketukanmu saja, kau sudah menjadi bagian dari keluarga pemburu cerita horor ini. Terima kasih sudah setia menemaniku.